yang mengukur tingkat kesadaran dengan GCS. Jadi ada 3 komponen dari pemeriksaan GCS, yaitu respon membuka mata, respon verbal, dan motoriknya. Eh, Respon pembuka mata itu nilai yang paling tinggi itu adalah 4, yang paling rendah itu adalah 1. Sementara respon verbal yang paling tinggi itu 5, yang paling rendah itu 1. Sementara respon motorik yang paling tinggi itu 6, yang paling rendah itu 1. Jadi pada pemeriksaan GCS, nilai paling terendah itu adalah 3, sementara nilai paling tinggi itu adalah 15. Jadi tidak ada GCS 1 atau GCS 2, paling rendah 3. Nah, pertama kita cek respon membuka mata dengan cara apabila kita mendekati pasien, otomatis pasien itu biasanya membuka mata. Nah, apabila spontan seperti itu dia membuka mata, maka kita berikan skor 4. Apabila kita datang ke pasien, pasien tidak secara spontan membuka mata, maka kita panggil Pak atau kita panggil Bu. Bu, Bu, Pak, Pak. Nah, apabila bisa membuka mata, Pak buka matanya. Ketika kita minta seperti itu pasien bisa membuka mata, berarti pasien berespon terhadap verbal. Kita beri nilai 3. Nah, apabila setelah kita panggil-panggil, kita tepuk-tepuk, itu ternyata tidak membuka mata, maka baru kita berikan rangsang nyeri. Caranya biasanya kita memberikan tekanan pada bahu, atau yang lebih aman lagi kita berikan tekanan pada ujung kuku dengan menggunakan pulpen. Apa namanya, bukan ujungnya, tapi batangnya itu. Nah, apabila pasien berespon atau membuka mata setelah diberikan stimulus nyeri, maka kita berikan nilai 2. Apabila tidak ada respon sama sekali, 1. Seperti itu. Untuk yang apa namanya? Untuk yang kategori verbal, ketika kita ajak bicara, misalnya kita tanya pasien nama, ini tanggal berapa, Bapak atau Ibu sekarang berada di mana. Nah, apabila pasien berorientasi baik terhadap orang, bisa menyebutkan namanya, bisa menyebutkan tempatnya di mana sekarang, misalnya di rumah sakit, dan bisa menyebutkan misalnya hari ini apa dengan benar, maka berarti pasien berorientasi baik, kita berikan nilai 5. Apabila pasien ketika kita tanya, Bapak, Ibu namanya siapa, atau Bapak, Ibu ini kita berada di mana, bingung, bingung, tidak bisa menjawab, maka kita berikan 4. Apabila pasien bisa mengeluarkan kata-kata tapi tidak berbentuk kalimat. Pasien misalnya cuma bisa mengatakan eh, kata-kata yang tidak yang tidak berbentuk kalimat. Jadi bisa misalnya sakit, eh, sakit, atau misalnya apa? Saya sakit, atau misalnya eh, pokoknya hanya kata-kata tapi tidak berbentuk kalimat ketika kita ajak bicara, maka kita berikan nilai 3. Nah, ketika tidak ada kata-kata yang keluar tapi cuma ada suara-suara mengerang, misalnya aduh, gitu, maka kita berikan nilai 2. Apabila tidak ada respon sama sekali, maka kita berikan nilai 1. Selanjutnya untuk motorik. Apabila dapat mengikuti perintah, kita berikan 6. Misalnya, Pak, Ibu coba angkat tangannya, coba angkat tangan sebelah kiri, coba angkat tangan sebelah kanan. Apabila bisa mengikuti perintah dengan baik, maka kita berikan 6. Tapi kita harus bedakan antara pasien tidak bisa mengikuti perintah karena tidak mengerti atau karena keterbatasan fisik. Misalnya pada pasien-pasien dengan kasus stroke iskemik, ada kelemahan anggota gerak sebelah kiri misalnya. Ketika kita minta Bapak coba angkat tangannya sebelah kiri, pasien itu mengerti, mau mengikuti perintah tapi tidak bisa mengangkat karena kelemahan fisik, maka kita berikan nilai 6. Itu tetap 6. Artinya pasien dapat mengikuti perintah tapi ada keterbatasan fisik. Kita tetap berikan 6. Nah, eh, pasien tidak mengikuti perintah ketika kita minta, misalnya Pak angkat kedua kaki. Tapi ketika kita berikan stimulus di bahu misalnya, pasien mencoba melokalisir nyeri tersebut, sumber nyeri, maka kita berikan 5. Ketika kita berikan rangsang nyeri, pasien apa namanya, mencoba meraih tapi tidak sampai bisa melokalisir nyeri, tapi gerakannya fleksi terhadap nyeri, itu kita berikan nilai 4. Nah, ini
eee, fleksi abnormal atau dekortikasi itu nilainya 3, sementara, ekstensi terhadap nyeri atau deserebrasi nilainya 2. Ketika tidak ada respon sama sekali, nilainya 1. Contohnya seperti ini. Jadi ketika, pasien kita akan, mengukur atau kita akan mengkaji respon motoriknya. Kita, pasien tidak sadar, kita apa, "Pak, angkat tangan," tidak mengikuti perintah. Nah, ketika kita berikan respon nyeri, pasien melakukan posturing seperti ini dekortikasi. Ini dekortikasi. Ini berarti disebut fleksi yang abnormal. Ketika kita berikan respon nyeri, pasien posturnya seperti ini, maka kita berikan nilai berapa? 3, karena ini merupakan dekortikasi. Nah, sebaliknya apabila kita berikan rangsang nyeri, pasien melakukan postur yang deserebrasi yang di bawah ini. Nah, yang di bawah ini. Nah, ini yang ini, jadi tangannya itu keluar, ini postur deserebrasi, maka kita berikan nilai 2. Sementara apabila kita berikan rangsang nyeri tapi tidak ada respon motorik sama sekali, maka nilai 1. Biasanya pasien-pasien dengan trauma kepala atau pasien post-op kraniotomi, ini dengan penurunan kesadaran biasanya melakukan postur seperti ini. Nah, itu tadi cara melakukan pemeriksaan GCS. Jadi GCS yang paling tinggi itu 15, kompos mentis, pasien sadar penuh, sementara pasien dengan GCS terendah yaitu skornya 3, yaitu pasien dengan koma.